Nah, bagaimana Pak dengan kondisinya seperti yang itu ada mungkin memang keluarga itu sederhana sih. Kita tidak mengatakan itu keterbatasan ekonomi ya, tapi sederhana. Kira-kira keuntungan dia dalam mengembangkan potensi anak ketika dia dalam kondisi sederhana itu apa gitu Pak? Karena kan ada anak itu yang malah dia itu lahir dari yang sederhana itu, tiba-tiba dia anaknya itu milik kreatif gitu. Jadi tidak apa-apa mah tapi dia mencari sendiri dan lain-lain. Iya. Apakah seperti itu atau apa keuntungan kita mendidik anak itu dalam kondisi yang sederhana misalnya? Ya, kalau misalnya orang tua dalam keadaan kehidupannya sederhana, ya, anak itu akan memiliki daya juang yang lebih kuat dibandingkan anak yang lahir dari keluarga yang ekonominya menengah ke atas. Apalagi dimanjain gitu ya. Benar. Karena bersyukurlah gitu kalau kita lahir dari keluarga yang berada di ekonomi yang lemah. Ya, karena anak ini masih memiliki banyak impian yang ingin mereka raih. Ya. Tapi kalau kita lahir dari keluarga yang berada apa-apa ada yang kita inginkan langsung kita bisa dapatkan, ya otomatis impian anak itu akhirnya sudah dibatasi. Selesai sampai situ. Benar. Oh iya, jadi bisa dirangsang untuk meraih impiannya. Gitu. Bukan dirangsang lagi, dia udah tidak memiliki banyak pilihan gitu. Iya. Gua harus sukses atau gagal. Ya, karena pilihannya cuma dua itu doang. Ya, makanya beruntung bagi anak-anak yang lahir di dalam keluarga yang ekonominya lemah. Karena dia memiliki keinginan yang kuat. Gua harus memperbaiki nih, ya kehidupan keluarga saya. Kalau bukan saya siapa lagi? Ya. Nah disinilah gitu, tidak ada lagi alasan gitu untuk kita meratapi nasib. Iya gitu. Dan bagaimana Pak cara-cara orang tua yang hidup sederhana itu mendidik anaknya atau menggali potensi anaknya Pak? Apa dia langsung memberikan contoh-contoh kehidupan dia sendiri itu tuh, atau dia dengan pintar melihat bahwa anak ini punya kreativitas apa dan lain-lain. Yang penting orang tua tidak memberikan, mohon maaf ya, doa-doa yang buruk kepada anak. Misalnya kamu nggak usah belajar keras, kita kan dari keluarga yang miskin, kita ditakdirkan untuk menjadi orang yang tidak sukses, ya. Nah udahlah, kamu tidak usah rajin-rajin. Ya, belajar kan kita kehidupannya tuh serba terbatas. Iya benar ya kayak gitu ya, karena meratapi ya dia. Kalau misalnya kita selalu mengucapkan hal itu ke anak, ya sama aja kita ingin merusak masa depan anak kita. Bayangin loh, doanya orang tua itu langsung diijabah oleh Tuhan, tapi doa kita, ya ucapan kita itu selalu hal yang negatif kepada anak. Jadi jangan kaget kalau anak kita nggak sukses gitu, ya. Karena dari anak kita kecil aja sudah didoain yang aneh-aneh gitu. Iya benar, betul. Nah disinilah orang tua harus selalu mau belajar, ya. Makanya saya sempat kaget waktu itu ketemu seseorang yang bilang ke saya, Pak Doni, orang Islam itu memang ditakdirkan untuk miskin. Saya kaget waktu itu, ini orang dapat ayat dari mana? Ya sekarang kita jangan iri Pak sama orang-orang yang di luar Islam. Mereka tuh lebih sukses kehidupannya, ya lebih bahagia. Karena memang orang Islam itu diuji sama Tuhan dengan kemiskinan, ya agar nanti kita di kehidupan akhir kita bahagia. Waduh, ini kalau sampai didengar gitu sama orang yang ilmu pengetahuan agamanya cetek, saya takutnya diaminkan. Iya. Daripada ini dia minta-minta yang ada gitu. Benar. Saya bilang kamu belajar sama siapa gitu. Kok ucapan kamu kayak gitu? Orang Islam, orang non-Islam itu semuanya kalau hidup masih di dunia itu diberikan kesempatan yang sama oleh Tuhan. Ya, tinggal kitanya mau nggak. Ya.
untuk mendapatkan ya kehidupan yang lebih layak. Itu diberikan kesempatan yang sama oleh Tuhan. Kalau kamu berkata seperti itu, berarti Tuhan nggak adil dong. Iya. Ya, padahal Tuhan itu mah adil. Gitu. Masa Tuhan ya sama hambanya ada yang diistimewakan, ada yang tidak diistimewakan. Ya berarti kalau kayak gitu keadilannya di mana? Ya, saya waktu mendengar itu asli shock banget gitu. Ya, kok dia bisa dapat hal itu gitu? Informasi itu dia dapatkan dari mana gitu? Berarti itu vibe yang negatif gitu kan? Benar. Kalau ini sampai ada orang yang mengajarkan seperti itu, waduh, saya nggak bisa bayangkan tuh dosa yang harus dia tanggung gitu, sebanyak apa gitu. Kita memberikan informasi yang salah kepada misalnya jemaah kita yang mendengarkan kita. Nah ini yang harusnya pemerintah itu filter gitu. Ya. Jadi jangan sampai hal-hal yang negatif itu dapat disebarluaskan gitu ke umat banyak. Gitu. Nah ini yang saya takutkan. Ya. Tapi kalau misalnya ya pemerintah tidak mau mengurusi hal ini, jangan salah gitu. Kalau banyak hal informasi yang salah ya, berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi masyarakat tuh yang kayak makin kaya, miskin makin miskin. Iya, benar. Padahal Tuhan memberikan kesempatan pada siapa saja. Iya, gitu. Potensi itu ada gitu siapa orang. Benar. Kita jangan membatasi diri kita. Apalagi kalau misalnya membatasi diri karena ekonomi, karena pengetahuan, ya makanya buat apa ada perintah agama? Ya kejarlah ilmu sampai ke liang lahat. Itu kan udah kode gitu untuk kita mau bersusah payah mencari ilmu. Ya, ilmu itu kan nggak mungkin datang jebret gitu ke depan rumah kita gitu. Kita yang harus mau mencarinya, kita harus mau bersusah payah mencari ilmu karena ketika kita niatkan kita mencari ilmu untuk kebaikan kita di dunia, ya, dan kita niatkan ini sebagai kita menjadi perintah agama, waduh itu pahalanya luar biasa. Malah yang saya dengar gitu ya dari tausiah-tausiah para ulama gitu, kalau kita bersusah payah ya, mencari ilmu, mempelajari ilmu dan kita meninggal pada saat itu sama aja kita seperti mati syahid. Bayangin, itu pahala yang dijanjikan oleh Tuhan bagi pengejar ilmu. Betul. Dan pada akhirnya orang tua pun harus seperti itu ya Pak ya, jangan meratapi dia itu lulusan SD lah, lulusan SMP, lulusan SMA lah. Tapi memang sih kalau misalnya Agung lihat ya memang kalau misalnya orang tuanya punya turunan gitu Pak ya, mereka punya turunan nih. Turunan apa? Turki. Turunan miskin itu. Biasanya turun-temurun gitu kan, turunan yang misalnya berada di kondisi ekonomi yang bawah, ya memang mereka tuh nyaman pada kondisi yang bawah terus gitu kan. Yeah. Nah, kalau misalnya kita tidak sadar bahwa kita itu punya potensi, punya apa yang apalagi di zaman sekarang serba gampang gitu ya Pak ya, informasi dan edukasi itu kita dapatkan, mungkin kalau misalnya dia nggak mau ya udah gitu aja. Benar. Memutus rantai turunan itu atau itu tidak bisa gitu. Iya, sedangkan saya nggak percaya gitu ya kalau Tuhan misalnya menakdirkan hal yang buruk gitu pada hambanya. Iya. Ya. Saya nggak percaya itu karena Tuhan itu kan maha adil. Ya. Kalau sampai kita merasa gitu bahwa saya ini turunan keluarga yang nggak mampu, ya seperti itu, dan itu memang takdir saya, nggak akan berubah. Nah, itu berarti dia mempertanyakan Tuhannya, bahwa Tuhannya nggak adil gitu. Nah, berarti dia memang kurang mempelajari agamanya. Ya, kalau saya sih melihatnya seperti itu gitu. Juga ada missing di situ Pak. Benar, karena kan setiap manusia itu diberikan akal pikiran ya untuk berpikir tentang kehidupannya. Ya, seperti saya juga meskipun saya
Ya kalau boleh jujur ya, pengetahuan agama saya ini masih rendah gitu. Ya, tapi saya ada keinginan untuk belajar. Ya. Apalagi sekarang ada akses teknologi gitu, ya, internet gitu kan. Kita bisa belajar dari segala macam ulama yang kita mau pelajari gitu ilmunya. Ya. Saya bosen nih misalnya nonton ulama ya, sebut aja A lah itu ya. Si A, ya udah, saya cari ulama yang lain. Iya, apalagi untuk yang mengembangkan potensi banyak banget Pak. Iya banyak banget gitu. Ya saya sampai dulu ada seorang ini ya, nggak usah deh pesepak bola yang sudah pensiun yang ada saat ini aja, Cristiano Ronaldo ya. Dia itu lahir dari keluarga yang miskin. Oh iya tuh, iya benar ya. Sampai ibunya ketika mau melahirkan Cristiano Ronaldo ada keinginan untuk mengaborsinya karena masalah ekonomi. Untung nggak jadi. Ya. Kalau jadi udah nggak ada tuh. Ya, sampai Cristiano Ronaldo waktu dia sudah terkenal dia ngomong ke ibunya, untung ibu nggak jadi mengaborsi saya. Ya. Coba jadi, nggak akan ada yang namanya Cristiano Ronaldo di dunia ini. Ya. Dengan keterbatasan ekonomi seperti itu, tapi orang tuanya tetap berupaya mengembangkan potensi anaknya dengan cara yang dia bisa. Emangnya Cristiano Ronaldo kayak sekarang dia ada dari keluarga yang kaya gitu? Iya, dulunya seperti itu. Iya, dari keluarga yang sulit, keluarga yang susah. Pele juga sama ya. Sampai rumahnya katanya kecil, ya, mau tidurnya dempet-dempetan. Ya, tapi orang tuanya tetap optimis gitu untuk mengembangkan potensi anak-anaknya. Sampai Cristiano Ronaldo waktu itu dalam keadaan dia harus memutuskan gitu, tinggal jauh dari keluarganya, karena pada saat itu dia mendapatkan program beasiswa bola, sepak bola, sekolah bola. Karena sekolah bolanya itu jauh dari tempat tinggalnya, makanya di usia semuda itu dia harus mau meninggalkannya gitu. Ya, meninggalkan keluarganya. Karena kalau dia tidak mau meninggalkan keluarganya, dia akan melepas beasiswa ini. Ya. Nah, akhirnya ya dengan penuh pengorbanan, ya dia harus berani mengambil keputusan. Ya, bahwa dia harus meninggalkan keluarganya untuk meraih cita-citanya, dan orang tuanya mendukung itu gitu. Ya. Kalau ini memang benar-benar keinginanmu nak, silakan. Ya. Kami mendukung kamu 100%. Nah ini menarik nih Pak, terkait masalah meninggalkan keluarga atau merantau lah Pak ya, berkata. Sebenarnya untung yang merantau itu apa sih? Ya, kan? Atau misalnya apa gitu merantau itu, kenapa sih ada orang yang memang kalau aku melihat sih ya secara kasat mata gitu, ketika orang itu berada pada suatu daerah dia tinggal di situ aja gitu kan, ya memang tidak seperti orang yang merantau misalnya pernah ke negara lain gitu. Memang untungnya merantau itu untuk mengembangkan potensi itu apa sih Pak? Ya kan di agama aja sudah ada ya perintah untuk hijrah. Ya. Kalau misalnya kita ingin memperbaiki kehidupan kita, Nabi saja melakukan hijrah tersebut ketika dia melihat bahwa kondisi di tempat tinggalnya saat ini itu tidak kondusif. Kalau dia terus tinggal di situ, ya sama aja gitu. Potensi kehidupan beliau, umat beliau itu tidak akan berkembang. Makanya diperintahkan untuk hijrah. Karena bumi Allah ini kan luas gitu. Makanya kita disuruh bertebarlah di muka bumi untuk meraih rezekiku. Ya. Oh, ada perintahnya di agama ya? Ada perintahnya. Tapi kita sebagai hambanya Allah, kita tidak mau melakukan. Yang salah siapa sekarang? Ya. Tidak ada petunjuknya gitu, nggak dibaca. Ada petunjuknya, tapi tidak kita amalkan. Ya, masa bayangin loh, umat non muslim aja mengamalkan gitu. Iya, bro, kalau nyari kemana iya. Gitu. Dia
di umur semuda itu Cristiano Ronaldo mau meninggalkan keluarganya untuk hijrah ya, ke tempat yang lebih baik, yang dapat mengasah potensinya. Karena orang tuanya itu memiliki kemampuan gitu untuk membayari gitu ya sekolah bolanya dia gitu. Tapi ketika ada kesempatan dengan beasiswa tersebut ya, dia berani ambil gitu. Meskipun harus meninggalkan keluarganya. Ya karena apapun itu pasti ada resikonya gitu kan. Ada rintangannya, ya kita harus berani berkorban jauh dari keluarga kita ya. Ya masa Cristiano Ronaldo di umur dia yang masih muda itu dia berani berkorban. Sedangkan kita yang sudah tua seperti saat ini nggak mau berkorban, kan aneh. Masa kita kalah sama anak SMP ya. Iya, nah benar. Disinilah orang tua harus mau gitu ya, berkorban demi masa depan anak-anaknya. Iya sih, memang ini Pak, memang tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan Pak ya. Pastinya. Dan tidak ada kenyamanan dan tidak ada pertumbuhan di zona nyaman gitu. Kalau kita gitu-gitu aja gitu ya tidak bisa berniat untuk mengembangkan atau apa gitu, atau merantau atau apa, kita akan memiliki pola yang seperti itu. Iya, kita akan membatasi diri kita sendiri. Makanya saya kenapa gitu ya mengidolakan itu seperti Cristiano Ronaldo, karena saya tahu jalan yang dia harus lalui sampai dia sukses hari ini itu penuh liku. Jangan dilihat sekarang ya. Iya, jangan dilihat saat ini gitu. Ya. Dulunya seperti apa itu? Benar, dengan dia hidup lahir dari keluarga yang miskin, tapi punya potensi gitu ya. Iya. Dan akhirnya ya sebenarnya itu adalah cara Tuhan gitu untuk mengeluarkan potensinya. Coba Cristiano Ronaldo lahir dari keluarga yang berada. Iya, malas dia latihan tuh. Belum tentu loh dia bisa seperti saat ini gitu. Iya, benar-benar. Ya dia mungkin merasa buat apa sih gue berjuang, gue hidup udah enak, ya apa-apa gue dipenuhi. Ya udah malas gitu. Ya malas gitu. Ya untungnya dia lahir dari keluarga yang serba ketidakcukupan. Sederhana itu. Nah di sini kan akhirnya kita tidak lagi memiliki alasan gitu untuk membatasi potensi kita. Karena sudah banyak contohnya orang sukses lahir dari keluarga yang ekonominya lemah. Dan itu pun pengetahuannya nggak bagus-bagus amat gitu ya orang. Benar. Ya bayangin aja bapaknya Cristiano Ronaldo ya, itu bisa dibilang pekerjaannya dia itu pekerjaan yang rendahan gitu. Ya bisa dibilang apa ya, pekerjaan yang benar-benar kurang bisa dibanggakan lah gitu. Ya dia kalau nggak salah sih dia kerjanya sebagai seorang cleaning service ya, dan ibunya ibu rumah tangga. Tapi dia punya niat ingin anaknya itu berhasil. Iya. Itu yang penting. Dia punya niat ingin anaknya itu sukses gitu, sesuai dengan potensi yang dia miliki. Dan akhirnya kan itu terbukti gitu. Ya. Yang penting sekarang kita sebagai orang tua harus selalu optimis ya terhadap masa depan anak kita. Jangan kita sebagai orang tua malah mematikannya gitu. Apalagi mengeluh gitu. Apalagi merasa Tuhan ini tidak adil. Ya, kalau sampai itu terus yang ada di dalam kepala kita, jangan salah, itu yang terjadi. Oke. Jadi sekali lagi, jangan merasa atau membatasi diri Anda sebagai orang tua untuk tetap terus menggali potensi anak ya Pak ya. Iya. Dan kita harus pastinya tetap potensi anak itu harus terus gali, dan kita sebagai orang tua wajib melakukan terus bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun kondisinya, ekonomi rendah dan lain-lain, mau kaya mau enggak. Iya. Dan harus tetap dilakukan. Oke, baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, sampai jumpa di sesi Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.